Tata surya, sebuah simfoni kosmik dalam ruang hampa. Di tengah keagungan alam semesta, tersembunyi sebuah permata yang tak ternilai harganya, tata surya kita, sebuah oase kehidupan di antara luasnya ruang hampa. Disinilah, dalam tarian abadi, planet-planet mengorbit matahari, mengikuti koreografi kosmik kuno yang telah ditulis oleh waktu. Di sini, gunung berapi raksasa menjulang tinggi, dan ngarai-ngarai menganga dengan kedalaman yang tak terbayangkan. Di sini, bulan-bulan menyembunyikan lautan tersembunyi di bawah permukaan mereka yang dingin, dan cincin-cincin Saturnus merajut pola-pola rumit yang menantang imajinasi. Dalam perjalanan sinematik ini, kita akan mengungkap keajaiban tata surya, menyelidiki misteri yang menjadikannya suaka keunikan di tengah lautan luas angkasa. Kelahiran tata surya, dari debu kosmik menuju bintang-bintang. Kisah tata surya kita dimulai miliaran tahun yang lalu, dalam pelukan nebula protosolar, awan raksasa gas dan debu antar bintang. Di dalam rahim kosmik ini, hukum fisika yang tak terhindarkan mulai bekerja, dengan gravitasi sebagai penuntunnya. Partikel-partikel kecil, yang tertarik satu sama lain oleh kekuatan tak kasat mata, perlahan-lahan berkumpul, meningkatkan kepadatan dan suhu mereka dalam prosesnya. Fenomena yang dikenal sebagai keruntuhan gravitasi ini merupakan langkah pertama menuju penciptaan tata surya kita. Saat nebula berkontraksi, ia mulai berputar lebih cepat, mendatar menjadi piringan berputar, piringan protoplanet. Di tengah piringan ini, di mana massa dan suhu mencapai puncaknya, matahari kita lahir. Proses akresi yang luar biasa ini memicu fusi nuklir di inti matahari, melepaskan sejumlah besar energi dan menandai kelahiran bintang kita. Sementara itu, di wilayah piringan protoplanet yang lebih dingin dan lebih jauh, planet-planet mulai terbentuk. Planetesimal, partikel-partikel kecil es dan batu, bergabung bersama di bawah tarikan gravitasi, tumbuh secara bertahap dalam ukuran dan massa. Embrio planet, atau protoplanet, melanjutkan proses akresi mereka, menarik lebih banyak materi dan meningkatkan massa mereka. Planet-planet yang paling dekat dengan matahari, planet-planet terestrial, terbentuk dari bahan yang mampu menahan suhu tinggi di wilayah tata surya ini. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, dunia berbatu yang dicirikan oleh atmosfer padat dan permukaan padat, menjadi saksi bisu dari lingkungan yang keras ini. Di luar orbit Mars, di wilayah terdingin tata surya, raksasa gas dan es terbentuk. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus tumbuh menjadi sangat besar, menangkap sejumlah besar gas dan es dengan medan gravitasi mereka yang kuat. Planet-planet ini dibedakan berdasarkan atmosfer hidrogen dan heliumnya yang luas, serta keberadaan cincin dan banyak bulan. Selain planet, tata surya kita dihuni oleh beragam benda langit lainnya, termasuk asteroid, komet, dan meteoroid. Asteroid, terutama terletak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, merupakan batuan sisa pembentukan tata surya. Komet, sebaliknya, adalah pengunjung es yang datang dari wilayah terjauh, membawa serta informasi berharga tentang kondisi primordial tata surya. Matahari, jantung tata surya, sumber kehidupan. Matahari, bintang yang menyambut kita setiap pagi, lebih dari sekadar mercusuar sederhana di langit. Ia adalah jantung tata surya kita, bintang tempat semua planet berputar, termasuk rumah kita, Bumi. Saat kita mengamati matahari, yang kita lihat adalah fotosfer, lapisan terang yang memancarkan cahaya dan panas ke ruang angkasa yang sangat luas. Namun, yang tidak terlihat secara kasat mata adalah hingar-bingar aktivitas yang terjadi di dalam. Matahari adalah bola gas panas raksasa yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, tempat reaksi fusi nuklir. Melepaskan energi dalam jumlah besar. Energi ini tidak hanya menerangi hari-hari kita, tetapi juga menghangatkan planet kita, sehingga memungkinkan adanya kehidupan. Energi matahari yang menyinari bumi sangat penting untuk berbagai proses alam. Tumbuhan, melalui fotosintesis, menangkap sinar matahari, mengubahnya menjadi energi kimia yang memberi makan rantai kehidupan. Proses penting ini menghasilkan oksigen yang kita hirup, sehingga menunjukkan hubungan intrinsik antara matahari dan kehidupan di bumi. Selain itu, panas matahari mengatur iklim planet kita. Pola pemanasan dan pendinginan, yang dipengaruhi oleh radiasi matahari, menentukan berbagai iklim dan kondisi meteorologi, yang pada gilirannya mempengaruhi persebaran kehidupan di bumi. Dari mikroorganisme di lautan hingga manusia, pengaruh matahari ada di mana-mana.
Namun, matahari juga menghadirkan tantangan. Suar matahari dan lontaran massa koronal, fenomena yang terkait dengan aktivitas magnetis matahari, dapat meluncurkan partikel energi menuju bumi. Meskipun atmosfer dan medan magnet melindungi kita dari sebagian besar partikel ini, kejadian matahari ekstrim dapat memengaruhi jaringan komunikasi dan sistem kelistrikan kita, mengingatkan kita akan pengaruh kuat matahari terhadap teknologi dan kehidupan kita sehari-hari. Siklus matahari, suatu periode sekitar 11 tahun di mana aktivitas matahari bervariasi, memengaruhi dinamika cuaca ruang angkasa dan, mungkin, iklim bumi. Siklus ini memengaruhi jumlah bintik matahari dan intensitas radiasi matahari yang sampai ke bumi, yang pada gilirannya memengaruhi pola cuaca dan aurora, tampilan cahaya yang mempesona di langit kutub. Sinar matahari, ketika jatuh ke permukaan bumi, menentukan ritme siang dan malam dan menandai berlalunya musim, memengaruhi siklus pertumbuhan tanaman dan pola migrasi hewan. Dalam sejarah umat manusia, matahari menempati tempat penting dalam budaya dan agama, melambangkan kehidupan, kekuatan, dan pembaruan. Kemunculannya sehari-hari merupakan pengingat akan keteraturan dan keteraturan di alam semesta, menginspirasi mitos, ritual, dan kalender yang telah membentuk struktur seluruh masyarakat. Merkurius, utusan cepat, dunia ekstrim. Dinamakan berdasarkan utusan para dewa yang lincah dalam mitologi Romawi, Merkurius adalah dunia ekstrim dan kontras. Meskipun merupakan planet terkecil di tata surya sejak Pluto diklasifikasi ulang, keberadaannya yang dekat dengan matahari memberinya sifat unik. Merkurius mengorbit matahari pada jarak yang jauh lebih pendek daripada bumi, menyelesaikan satu revolusi hanya dalam 88 hari bumi. Kedekatannya dengan matahari memberinya gelar sebagai planet dengan suhu paling ekstrim di tata surya. Pada siang hari, suhu permukaannya bisa mencapai 430 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Sebaliknya, tanpa atmosfer yang cukup untuk menahan panas, suhu di malam hari di Merkurius akan turun hingga minus 180 derajat C. Disparitas termal ini tidak ada bandingannya dengan benda langit lainnya yang kita ketahui. Ditandai dengan banyaknya kawah yang merupakan hasil tabrakan dengan komet dan asteroid selama ribuan tahun, Merkurius menunjukkan kepada kita wajah yang tidak berubah selama ribuan tahun. Salah satu fitur geografisnya yang paling menonjol adalah Caloris Planitia, sebuah cekungan tumbukan raksasa yang menjadi bukti masa muda tata surya yang penuh kekerasan. Selain itu, Merkurius juga memiliki bekas luka raksasa, yang merupakan hasil kontraksi planet saat mendingin dan memadat. Keunikan lain Merkurius adalah eksentrisitas orbitnya, yang paling menonjol dibandingkan semua planet di tata surya. Eksentrisitas ini menyebabkan variasi yang signifikan pada jaraknya dari matahari dan oleh karena itu, pada intensitas sinar matahari yang diterimanya. Faktor ini, dikombinasikan dengan rotasi lambat pada porosnya, setiap hari di Merkurius setara dengan 59 hari di bumi, berkontribusi pada suhu ekstrim yang ekstrim. Meskipun terlihat bermusuhan, Merkurius menyembunyikan rahasia yang dapat mendefinisikan kembali pemahaman kita tentang tata surya awal. Data terbaru menunjukkan adanya es di kawah secara permanen dibayangi di dekat kutubnya, sebuah temuan mengejutkan di sebuah planet yang sangat dekat dengan matahari. Eksplorasi Merkurius masih terbatas, sebagian karena tantangan teknis dalam mengirimkan misi ke jarak yang dekat dengan matahari. Namun, misi seperti Messenger NASA dan misi Bepi Colombo yang akan datang, sebuah kolaborasi antara Badan Antariksa Eropa (ESA) dan Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang (JAXA), mengungkap misteri planet yang sulit dipahami ini. Venus, kembaran neraka bumi, terbungkus misteri. Venus, planet kedua dari matahari, memancarkan cahaya cemerlang di langit kita, sering terlihat saat fajar atau senja, sehingga dijuluki bintang pagi atau bintang malam. Di luar keindahannya yang jauh dan kedekatannya dengan dunia kita, Venus adalah sebuah teka-teki yang diselimuti lapisan misteri. Setelah mengamatinya, seseorang menemukan sebuah planet yang ukuran dan komposisinya hampir sama dengan bumi, yang pada awalnya menunjukkan kemiripan. Namun, kemiripan ini hanya dangkal, karena Venus menyembunyikan kenyataan yang jauh lebih tidak bersahabat di balik mantelnya yang berawan. Atmosfernya pada dasarnya terdiri dari karbon dioksida, dengan awan asam sulfat menutupi dunia dengan suhu ekstrim dan tekanan yang sangat besar.
Efek rumah kaca di Venus menunjukkan potensi ekses dari fenomena iklim tersebut. Karbon dioksida memerangkap panas dengan sangat efisien sehingga suhu di permukaan Venus melebihi 470 derajat C. Atmosfer yang padat dan menyesakkan ini menciptakan tekanan permukaan yang lebih dari 90 kali tekanan bumi, setara dengan tekanan yang ditemukan di kedalaman laut planet kita. Berbeda dengan bumi yang siklus airnya membantu mengatur suhu dan mendukung kehidupan, Venus kekurangan air cair di permukaannya. Penelitian menunjukkan bahwa Venus mungkin pernah memiliki lautan di masa lalu, namun air yang ada di dalamnya menguap dan hilang keluar angkasa karena aktivitas vulkanik yang intens dan efek rumah kaca yang tak terkendali. Permukaan Venus, meskipun tersembunyi dari pandangan karena awan tebal, telah terungkap melalui misi radar sebagai lanskap yang sangat kontras. Gunung, lembah, dataran luas, dan gunung berapi raksasa menghiasi dunia yang panas ini. Gunung berapi tersebut, beberapa di antaranya mungkin masih aktif, menunjukkan bahwa planet ini secara geologis masih muda dan dinamis. Aktivitas vulkanik ini, serta berkurangnya lempeng tektonik, memberikan gambaran dunia yang selalu mengalami pembaharuan permukaan, tempat fitur-fitur geologi terbentuk dan dikonfigurasi ulang tanpa henti. Rotasi Venus menambah lapisan misterinya. Planet berputar pada porosnya berlawanan arah dengan kebanyakan planet di tata surya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai rotasi retrograd. Selain itu, rotasinya sangat lambat, dengan satu hari di Venus berlangsung lebih lama daripada 1 tahun di Venus. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran penuh lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit matahari. Keunikan ini berkontribusi pada lingkungan ekstremnya, yang memungkinkan suhu naik ke tingkat yang tidak terbayangkan. Bumi, sebuah oasis di luar angkasa, permata kehidupan. Dalam luasnya kosmos, di antara luasnya bintang dan planet, terdapat sebuah oasis kehidupan, rumah kita, Bumi. Planet biru ini, dengan lautan yang bergulung-gulung, daratan dan atmosfer yang luas, berdiri sebagai mercusuar keanekaragaman hayati dan kompleksitas di ruang angkasa yang tampak kosong. Bumi adalah bukti ketahanan dan keanekaragaman kehidupan. Ia menampung segala sesuatu mulai dari organisme terkecil di kedalaman laut hingga siklia megah yang menjulang ke langit. Apa yang membuat bumi unik di tata surya adalah kemampuannya dalam mendukung kehidupan, sesuatu yang sejauh ini belum dapat ditiru di tempat lain yang kita ketahui. Mulai dari mikroba yang menghuni geyser termal hingga paus yang mengarungi lautan, kehidupan telah menemukan cara untuk berkembang di hampir setiap sudut planet ini. Setiap organisme, dari yang terkecil sampai yang terbesar, berperan dalam menjaga ekosistem, berkontribusi terhadap siklus air, karbon, dan nutrisi penting lainnya. Keseimbangan ekologi bumi yang rumit adalah hasil evolusi selama miliaran tahun. Ekosistem, mulai dari terumbu karang hingga hutan hujan, telah berkembang dalam jaringan hubungan yang rumit antar spesies, di mana kepunahan suatu spesies dapat berdampak pada banyak spesies lainnya. Sistem ini menyediakan layanan penting bagi manusia, seperti udara bersih, air bersih, makanan, dan obat-obatan. Salah satu aspek bumi yang paling menonjol adalah kemampuannya mempertahankan air dalam bentuk cair, yang merupakan elemen penting bagi kehidupan. Lautan, yang mencakup lebih dari 70% permukaan bumi, merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati laut yang kaya, dan mengatur iklim global. Mereka bertindak sebagai pengatur panas yang sangat besar, menyerap dan mendistribusikan panas ke seluruh dunia, dan merupakan bagian penting dalam siklus air, yang mendukung kehidupan di darat. Iklim bumi merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap keunikannya. Kemiringan poros bumi menciptakan musim, yang pada gilirannya mempengaruhi pola kehidupan tumbuhan dan hewan, mulai dari pembungaan tumbuhan hingga migrasi hewan. Ritme musim ini telah membentuk evolusi spesies dan peradaban manusia, yang menanam dan memanen selaras dengan siklus alam. Namun, bumi juga merupakan planet yang penuh perubahan, di mana fenomena alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan badai memiliki kekuatan untuk mengubah lanskap dalam sekejap. Peristiwa-peristiwa ini, meskipun merupakan bencana, merupakan bagian integral dari proses geologi dan atmosfer yang menjaga planet ini tetap dinamis dan layak huni. Kelangkaan planet kita, sebuah kebetulan kosmik. Mengingat keragaman tata surya dan tidak adanya kehidupan di tempat lain, patut dipertanyakan, mengapa kehidupan muncul di bumi.
Kehidupan yang kita amati merupakan konsekuensi dari serangkaian peristiwa dan faktor yang tampaknya hampir selaras sempurna untuk menunjang kehidupan. Dan kemungkinan terjadinya kondisi tersebut sangat jarang terjadi di alam semesta. Ini adalah kondisi yang luar biasa, mulai dari lokasi bumi di tata surya hingga sifat fisik dan kimia planet kita yang unik. Salah satu syarat pertama adalah posisi bumi di zona layak huni tata surya. Wilayah di sekitar matahari ini adalah satu-satunya wilayah di mana sebuah planet dapat mempertahankan air cair di permukaannya, yang merupakan kondisi penting bagi kehidupan. Bumi terletak pada jarak optimal dari matahari, yang tidak terlalu panas atau terlalu dingin, sehingga memungkinkan adanya lautan, sungai, dan danau. Selain itu, planet kita memiliki medan magnet pelindung yang dihasilkan oleh inti dinamis besi cair. Medan magnet ini membelokkan partikel bermuatan dari angin matahari, melindungi atmosfer bumi agar tidak terkikis keluar angkasa. Tanpa perlindungan ini, atmosfer bisa hilang secara bertahap, seperti yang diyakini terjadi di Mars, sehingga planet ini terkena radiasi berbahaya. Aspek penting lainnya adalah kehadiran bulan, satu-satunya satelit alami kita, yang memungkinkan kemiringan suhu bumi. Stabilitas ini sangat penting untuk menjaga iklim yang relatif stabil dan dapat diprediksi, dengan musim yang berkontribusi terhadap keanekaragaman ekosistem. Tanpa pengaruh gravitasi bulan, bumi dapat mengalami perubahan kemiringan sumbunya secara drastis, sehingga menyebabkan kondisi cuaca ekstrim. Komposisi atmosfer bumi juga merupakan kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan. Ia kaya akan nitrogen dan oksigen, dengan jumlah gas rumah kaca yang cukup seperti karbon dioksida dan uap air. Ia juga mengatur suhu planet, keseimbangan antara mempertahankan panas yang diperlukan dan menghindari panas berlebih. Selain itu, bumi telah mengalami serangkaian peristiwa geologi dan astronomi yang penting bagi evolusi kehidupan. Periode vulkanisme yang intens, tabrakan dengan asteroid, dan zaman es telah menyebabkan kepunahan massal, namun juga membuka relung ekologi bagi munculnya bentuk kehidupan baru. Kimia bumi juga mendukung kompleksitas kehidupan. Kelimpahan unsur-unsur seperti karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang, yang penting bagi biomolekul, bersama dengan keberadaan air cair, telah memungkinkan berkembangnya kimia organik yang kompleks. Kehidupan di bumi juga berperan aktif dalam memodifikasi lingkungannya sendiri. Melalui proses seperti fotosintesis, organisme hidup telah mengubah komposisi atmosfer, meningkatkan konsentrasi oksigen dan memungkinkan berkembangnya bentuk kehidupan aerobik yang lebih kompleks. Bersama-sama, kondisi luar biasa ini menciptakan keseimbangan yang memungkinkan bumi menjadi oasis kehidupan di alam semesta yang tidak ramah. Konvergensi yang tidak terduga dari begitu banyak faktor yang menguntungkan di satu tempat menimbulkan pertanyaan menarik. Di belahan bumi lain manakah faktor-faktor ini ada? Apakah semua faktor ini diperlukan agar kehidupan bisa muncul? Aurora, cahaya menari di kutub, keajaiban langit. Aurora, baik boreal di belahan bumi utara maupun selatan di belahan bumi selatan, adalah salah satu pemandangan alam terindah di planet kita. Mereka berasal dari korona matahari, lapisan terluar matahari, tempat dihasilkannya angin matahari, aliran konstan partikel bermuatan yang bergerak melalui tata surya. Selama periode aktivitas matahari yang intens, seperti jilatan api matahari dan lontaran massa koronal, sejumlah besar partikel bermuatan dilepaskan keluar angkasa. Ketika partikel-partikel ini, terutama elektron dan proton, mencapai bumi, mereka berinteraksi dengan medan magnet bumi, yang menyalurkannya menuju kutub magnet. Saat mendekati atmosfer bumi, partikel-partikel energi ini bertabrakan dengan atom dan molekul gas seperti oksigen dan nitrogen. Tabrakan ini merangsang atom dan molekul, yang kemudian kembali ke keadaan semula dan memancarkan semburan cahaya kecil dalam prosesnya. Jumlah emisi ini menghasilkan cahaya terang dan berwarna-warni yang kita kenal sebagai aurora. Warna aurora yang berbeda-beda, mulai dari hijau dan merah muda hingga merah dan ungu, bergantung pada jenis gas yang bertabrakan dengan partikel matahari dan ketinggian terjadinya interaksi tersebut. Oksigen, misalnya, menghasilkan warna hijau dan kemerahan, yang paling umum terjadi pada aurora, sedangkan tumbukan dengan nitrogen dapat menghasilkan warna biru dan ungu. Lampu hijau biasanya muncul di ketinggian hingga 150 km, sedangkan lampu merah muncul di ketinggian hingga 300 km.
Variasi intensitas dan orientasi medan magnet bumi, serta kuantitas dan energi partikel matahari, memengaruhi penampakan dan bentuk aurora, yang dapat berkisar dari cahaya lembut hingga busur dan tirai yang membentang di langit sepanjang ratusan kilometer. Aurora lebih sering terjadi dan terlihat di wilayah kutub, karena kemiringan medan magnet bumi yang memudahkan masuknya partikel ke wilayah tersebut. Namun, selama periode aktivitas geomagnetik yang intens, mereka dapat diamati lebih jauh ke selatan atau utara dari biasanya. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai badai geomagnetik, dapat menyebabkan aurora spektakuler yang terlihat di garis lintang tengah, jauh dari kutub. Bulan, penjaga malam, sahabat bumi. Sejak zaman kuno, bulan telah menjadi mercusuar dalam kegelapan, membimbing para pelancong dan pelaut dengan cahaya peraknya. Siklusnya, dari bulan baru hingga bulan purnama, telah menandai berlalunya waktu bagi banyak peradaban, dan menjadi simbol perubahan. Namun, pengaruh bulan terhadap bumi lebih dari sekadar pengaruh budaya dan simbolik, hal ini mempunyai dampak yang nyata dan kuat terhadap planet ini. Salah satu dampak yang paling nyata adalah pengaruhnya terhadap pasang surut air laut. Gravitasi bulan menarik lautan di bumi sehingga menyebabkan naik turunnya permukaan laut yang disebut pasang surut. Fenomena sehari-hari ini berdampak pada kehidupan laut, mulai dari makhluk hidup yang menghuni zona pasang surut hingga ekosistem hutan bakau dan muara yang luas. Gerhana adalah tontonan alam lain yang menunjukkan hubungan antara bulan dan bumi. Gerhana matahari terjadi ketika bulan melintas di antara bumi dan matahari, menimbulkan bayangan di bumi dan membuat hari menjadi gelap sebentar. Demikian pula, gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bulan berada dalam bayangan bumi. Selain itu, bulan telah berperan dalam evolusi kehidupan di bumi. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa pasang surut yang dihasilkan oleh bulan bisa jadi merupakan hal yang penting pada awal kehidupan, karena menyediakan lingkungan dinamis yang mendorong kompleksitas biologis. Zona intertidal, dengan pergantian konstan antara air dan udara, bisa jadi merupakan laboratorium alami tempat kehidupan mulai bereksperimen dengan kolonisasi lahan kering. Eksplorasi bulan telah memperluas pengetahuan kita tidak hanya tentang satelit kita, tetapi juga tentang bumi itu sendiri. Misi Apollo menandai tonggak sejarah eksplorasi ruang angkasa, membawa kembali sampel bulan yang telah memberikan informasi berharga tentang pembentukan dan evolusi bulan dan, lebih jauh lagi, sistem bumi bulan. Batuan bulan ini, yang menjadi saksi bisu masa-masa awal tata surya, telah membantu para ilmuwan merekonstruksi sejarah awal planet kita sendiri. Mars, planet merah, menyimpan rahasia masa lalu. Mars, dunia yang tampak seperti gurun gersang, dengan permukaannya tertutup debu oksida besi, yang membuatnya berwarna kemerahan. Meskipun penampilannya tidak ramah, Mars mungkin memiliki rahasia tersembunyi di bawah permukaannya, termasuk kemungkinan mendukung kehidupan di masa lalu. Mungkin kondisinya pernah serupa dengan kondisi di awal bumi. Eksplorasi Mars telah mengungkap lanskap yang beragam, dengan gunung berapi besar, lembah luas, dan dasar sungai kuno yang kering. Geografi ini menunjukkan bahwa air dalam bentuk cair, yang penting bagi kehidupan, pernah mengalir di permukaannya. Misi robotik ke Mars berperan penting dalam meningkatkan pemahaman kita tentang planet ini. Para duta robotik ini, dilengkapi dengan berbagai instrumen ilmiah, telah menganalisis sampel tanah Mars, mempelajari atmosfernya, dan mencari tanda-tanda air di masa lalu dan masa kini. Data yang dikumpulkan memberikan bukti bahwa Mars pernah memiliki sungai, danau, dan bahkan lautan di belahan bumi utara, sehingga meningkatkan kemungkinan adanya kehidupan mikroba di masa lalu. Planet ini juga menjadi fokus rencana masa depan yang ambisius untuk eksplorasi manusia dan, mungkin, kolonisasi. Atmosfer Mars yang lemah, yang sebagian besar terdiri dari karbon dioksida, serta kondisi suhu ekstrim dan gravitasi rendah, menghadirkan tantangan signifikan bagi keberadaan manusia. Namun, kemajuan teknologi dan penelitian membuka jalan bagi para astronot untuk dapat menginjakkan kaki di tanah Mars dalam beberapa dekade mendatang. Selain misi robotik dan rencana eksplorasi berawak, Mars telah menarik imajinasi masyarakat dan komunitas ilmiah dengan kemungkinan terraforming. Ini adalah ide ambisius yang melibatkan modifikasi iklim dan atmosfer Mars agar lebih layak huni bagi kehidupan manusia.
Ini adalah konsep yang memicu perdebatan tentang kemampuan teknologi dan tanggung jawab etis umat manusia dalam memanipulasi lingkungan planet. Pencarian kehidupan di Mars, baik di masa lalu maupun di masa kini di lingkungan mikro bawah permukaan, tetap menjadi salah satu tujuan ilmiah paling menarik dalam eksplorasi Mars. Deteksi metana di atmosfernya oleh misi seperti Mars Express milik ESA dan keingintahuan NASA telah memicu spekulasi tentang proses biologis atau geologis yang aktif. Meski keberadaan kehidupan di Mars masih menjadi pertanyaan terbuka, studi terhadap planet ini memberikan pelajaran berharga tentang batas kelayak hunian dan ketahanan kehidupan dalam kondisi ekstrim. Gunung Olympus, keajaiban geologis tidak hanya di Mars, tetapi juga seluruh tata surya. Dengan ketinggian kurang lebih 22 km di atas permukaan rata-rata permukaan Mars dan dasar yang membentang hampir 600 km, Gunung Olympus terbentuk merupakan hasil aktivitas vulkanik selama miliaran tahun. Tidak seperti gunung berapi terestrial, yang biasanya ditemukan di perbatasan lempeng tektonik, Gunung Olympus terbentuk di titik panas, mirip dengan yang menciptakan Kepulauan Hawaii di bumi. Skalanya jauh melebihi formasi vulkanik terestrial manapun. Salah satu alasan di balik ukurannya yang sangat besar adalah gravitasi Mars yang rendah, sekitar 38% gravitasi bumi. Gaya gravitasi yang lebih rendah yang memungkinkan struktur menjadi lebih tinggi tanpa runtuh karena beratnya sendiri. Selain itu, pergerakan kerak Mars tidak sama dengan pergerakan lempeng tektonik bumi. Di bumi, titik panas membentuk rangkaian pulau seiring pergerakan lempeng tektonik di atasnya. Sebaliknya, titik panas di bawah Gunung Olympus diyakini relatif tidak bergerak. Hal ini memungkinkan gunung berapi mengumpulkan lapisan lava selama jutaan tahun tanpa terganggu oleh pergerakan kerak bumi. Meskipun ukurannya besar, para ilmuwan percaya bahwa Gunung Olympus mungkin pernah mengalami letusan yang relatif ringan. Lava basaltik cair dengan viskositas rendah yang khas dari gunung berapi perisai akan mengalir perlahan menuruni lereng gunung berapi, menciptakan sungai lava panjang yang berkontribusi pada perluasannya secara bertahap. Aktivitas vulkanik terakhirnya diperkirakan terjadi beberapa juta tahun yang lalu, menunjukkan bahwa gunung berapi tersebut mungkin belum punah sepenuhnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang potensi panas bumi Mars dan implikasinya terhadap keberadaan air cair dan, mungkin, kehidupan di masa lalu atau sekarang. Valles Marineris adalah sistem ngarai terbesar di tata surya, yang membentang di permukaan Mars. Sekumpulan retakan dan lembah raksasa yang luasnya sekitar 4.000 km, setara dengan 1/5 keliling planet merah. Di beberapa tempat kedalamannya mencapai 7 km, dengan lebar hingga 200 km. Sebagai gambaran, Valles Marineris hampir 10 kali lebih panjang, 7 kali lebih luas, dan jauh lebih dalam daripada Grand Canyon di bumi. Salah satu teori menyatakan bahwa ngarai tersebut terbentuk oleh proses patahan dan rekahan di kerak Mars, yang kemungkinan terkait dengan tekanan yang disebabkan oleh pembentukan wilayah vulkanik Tarsis, yang terletak di sebelah barat Valles Marineris. Pengangkatan dan perluasan wilayah ini diyakini menimbulkan ketegangan di kerak Mars, sehingga menimbulkan retakan yang menjadi ngarai besar yang kita lihat sekarang. Hipotesis lain mengenai pembentukan Valles Marineris termasuk erosi yang disebabkan oleh air atau es di beberapa titik dalam sejarah Mars. Jupiter, raksasa gas, penguasa tata surya. Jupiter, berdiri sebagai raksasa tata surya. Dengan komposisi sebagian besar berupa gas, Jupiter tampak seperti dunia tanpa permukaan padat yang terlihat. Awan cat amonia yang mengkristal bergaris dan berputar di atmosfernya, menciptakan permadani yang selalu berubah. Atmosfer ini, yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, menampung fenomena iklim ekstrim, yang skala dan energinya jauh melebihi yang ada di bumi. Bintik merah raksasa, sebuah badai raksasa yang sangat besar hingga dapat menelan bumi berkali-kali, mungkin merupakan fitur paling ikonik di Jupiter. Pusaran ini, yang telah diamati selama lebih dari 300 tahun, melambangkan sifat planet yang dinamis dan penuh kekerasan. Selain atmosfernya yang mengesankan, Jupiter juga bangga dengan susunan bulan-bulannya, dengan lebih dari 79 satelit yang diketahui mengorbitnya. Di antaranya, bulan-bulan Galilea, Io, Europa, Ganymede, dan Callisto, yang ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610, menonjol karena ukuran dan keanekaragamannya. Europa,
Dengan permukaan esnya yang dilintasi garis dan celah, di bawah keraknya terdapat lautan air cair yang bisa menampung lebih banyak air daripada gabungan seluruh lautan di bumi. Dunia es ini adalah salah satu tempat paling menjanjikan dalam pencarian kehidupan di luar bumi di tata surya kita, berpotensi menghadirkan kondisi layak huni di kedalaman gelap di bawah lapisan esnya. Ganymede, bulan terbesar di tata surya, sangat mengejutkan karena ukurannya, dan karena memiliki medan magnetnya sendiri, ia menjadi satu-satunya satelit yang diketahui memiliki karakteristik seperti itu. Permukaannya merupakan mosaik wilayah gelap dan terang, yang mengungkap sejarah dampak geologis dan aktivitas tektonik yang kompleks, sementara bagian dalamnya menunjukkan adanya lautan bawah tanah yang luas. Eksplorasi Jupiter dan bulan-bulannya merupakan sebuah pengembaraan penemuan, yang dipicu oleh misi seperti Voyager, Galileo dan yang terbaru, Juno. Pesawat luar angkasa ini telah mengungkap banyak misteri Jupiter, mulai dari struktur rumit medan magnetnya hingga detail atmosfer dan lingkungan bulan-bulannya. Juno, khususnya, dengan orbitnya yang unik, telah memberikan pemandangan kutub Jupiter yang belum pernah ada sebelumnya dan menyelidiki kedalaman atmosfernya.